Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini, memasuki tema pertama, yakni kita akan membahas tentang pengertian bentuk, struktur, dan fungsi keluarga. Oke, terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa itu keluarga, kita dapat mengawali dari definisi dari keluarga itu sendiri. Yang pertama dari Merriam-Webster Dictionary, ini disebutkan bahwa keluarga atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah family, merupakan the basic unit in society traditionally consisting of two parents rearing the children. Nah, di sini keluarga merupakan ya unit yang paling mendasar di dalam sebuah masyarakat. Ya, traditionally, secara tradisional atau secara umum itu consisting, terdiri dari dua orang tua ya, dan juga minimal terdiri juga dari satu anak. Jadi paling tidak itu terdiri dari dua orang tua dan anak-anak. Nah, ini definisi keluarga menurut Kamus Webster. Yang berikutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan keluarga itu adalah ibu, bapak ya beserta anak-anaknya, hampir sama ya dengan definisi sebelumnya, serta merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Ya, kurang lebih sama. Yang berikutnya dalam PP ya, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1994, ini disebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil ya, dan terdiri dari siapa saja, yakni terdiri dari suami istri ya, atau suami, istri, dan anaknya. Jadi suami istri saja ya, couple, dua orang saja, kemudian suami istri anak, yang ketiga adalah ada ayah dan anak, dan yang terakhir ada ibu dan anak. Nah, itu adalah definisi keluarga menurut Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994. Dari sini sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa yang disebut keluarga itu ada keluarga yang utuh ya, utuh dalam arti sepasang dan kemudian memiliki anak, dan ada keluarga yang tidak utuh, yakni hanya yang terdiri dari ayah dan anak atau ibu dan anak. Nah, itu kurang lebih definisi keluarga ya menurut beberapa versi, dan kita masuk pada definisi keluarga menurut ahli. Di sini ahli maksudnya adalah ahli sosiologi. Jadi ada banyak sekali ahli sosiologi yang berpendapat tentang apa itu keluarga. Di antaranya di sini ada Mack and Young, disebutkan bahwa keluarga adalah kelompok yang paling mendasar dan menjadi acuan alami kepribadian. Jadi di sini secara implisit menunjukkan bahwasanya keluarga ini merupakan faktor paling penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Atau dalam konteks anak usia dini berarti yang paling menentukan dalam kepribadian anak. Ya, karena keluarga merupakan pendidikan pertama sebelum anak menempuh pendidikan formal. Yang berikutnya ya, menurut McIver and Page, keluarga merupakan kelompok yang didefinisikan oleh hubungan seksual yang cukup tepat dan bertahan untuk menyediakan prokreasi dan pengasuhan. Yang berikutnya menurut Burgers and Locke, keluarga merupakan sekumpulan orang yang disatukan oleh ikatan pernikahan, ikatan darah, ataupun kegiatan adopsi. Nah, ini bisa terdiri dari keluarga tunggal yang saling berinteraksi satu sama lain dalam peran mereka ya menjadi suami istri, ibu ayah, putra putri, dan lain sebagainya.
Sementara menurut Elliot and Merrill, keluarga merupakan unit sosial biologis. Jadi bagian terkecil dari sosial, ya, ranah sosial dan biologis yang terdiri dari siapa? Terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Yang terakhir menurut Bisons, mohon maaf, keluarga digambarkan sebagai seorang wanita dengan seorang anak dan seorang pria untuk menjaga mereka. Jadi di sini didefinisikan lebih luas berkaitan dengan peranannya. Peranan seorang pria atau seorang suami bagi keluarga. Nah, ini untuk menjaga atau memproteksi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa secara umum para ahli mendefinisikan bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang setidaknya terdiri dari seorang suami, istri, dan anak. Dan dalam operasionalnya, sekumpulan orang ini saling melakukan interaksi, saling berkomunikasi, ya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara mereka. Di samping itu, dapat disimpulkan pula dari definisi ini bahwa keluarga ini merupakan faktor penentu dalam pembentukan kepribadian. Berikutnya berkaitan dengan bentuk. Nah, di sini ada beberapa kategorisasi bentuk keluarga. Ada yang berdasarkan organisasi, otoritas, tempat tinggal, keturunan, pernikahan, kemudian afiliasi in-group atau out-group, hubungan darah, dan relasi. Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat ya beberapa bentuk dari keluarga berdasarkan kategorisasi ini. Yang pertama, atas kategorisasi organisasi. Di sini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah nuklir dan yang kedua adalah joint. Nuklir di sini maksudnya adalah nuclear family, ya, keluarga inti. Keluarga inti berarti terdiri dari ayah, ibu, anak. Dan ada juga joint family atau keluarga gabungan. Keluarga gabungan berarti adalah keluarga yang tidak terdiri dari satu keluarga inti saja, melainkan gabungan dari beberapa keluarga inti. Nah, dalam tradisi masyarakat kita, ya, barangkali di Indonesia sendiri ada keluarga, ya, yang memang terdiri dari satu rumah, terdiri dari nuclear family, dan bahkan ada yang satu rumah terdiri dari joint family. Ya, ini tergantung dari adat atau kebiasaan masyarakat setempat maupun bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ya, sehingga mau tidak mau mengakibatkan mereka menjadi satu keluarga. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya, ada yang disebut dengan kartu keluarga. Ya, kartu keluarga ini merupakan wujud dari jumlah anggota keluarga yang menempati suatu tempat tinggal. Nah, ini juga bisa menjadi parameter berapa jumlah keluarga dalam sebuah rumah tersebut. Yang berikutnya adalah atas dasar otoritas, ya, atau kewenangan. Di sini ada patriarkal dan matriarkal. Nah, seperti diketahui kalau patriarkal berarti berpusat pada ya, berpusat pada laki-laki, sementara matriarkal berpusat pada perempuan. Nah, jadi keluarga ada yang lebih cenderung pada sistem patriarki, dalam arti otoritas atau kewenangan laki-laki itu di atas segalanya, sementara ada yang bersifat matriarki. Yang berikutnya atas dasar tempat tinggal. Nah, atas dasar tempat tinggal keluarga ini ada yang disebut dengan patrilokal, ada yang disebut matrilokal. Kalau patrilokal berarti sebuah keluarga menempati keluarga ya, keluarga sang laki-laki. Sementara untuk matrilokal merupakan suatu tradisi di mana keluarga menempati, ya, kediaman yang perempuan. Dan ada neolokal. Kalau neolokal ini berarti sebuah keluarga menempati kediaman baru yang jauh dari pa maupun ma. Ada juga avunkulokal, ya. Avunkulokal ini
sebenarnya hampir sama seperti sedikit berbeda ya. Ada sedikit persamaan dengan patrilokal maupun matrilokal. Ya, jadi tinggal di suatu tempat yang masih memiliki hubungan kerabatan, dan juga ada matri patrilokal. Nah, matri patrilokal ini merupakan gabungan dari patrilokal dan matrilokal, di mana pada kurun waktu tertentu tinggal di kawasan yang perempuan, kemudian ke perempuan dan laki-laki. Jadi ada kombinasi dua tempat tinggal. Yang berikutnya atas dasar keturunan. Atas dasar keturunan ini ada patrilineal dan matrilineal. Nah, untuk keluarga dengan struktur patrilineal ini barangkali banyak ini ya terjadi di hampir semua suku di Indonesia. Sementara untuk matrilineal itu diantaranya adalah di Padang ya, di Sumatera Barat itu menganut matrilineal, jadi menganut garis keturunan ibu. Yang berikutnya adalah atas dasar pernikahan. Ini ada monogami dan poligami. Monogami berarti pernikahan tunggal ya. Kemudian monogami pernikahan ganda, ini bisa poligini maupun poliandri. Poligini fokus pada laki-laki yang memiliki banyak istri, sementara poliandri adalah istri atau perempuan yang memiliki banyak suami. Yang berikutnya adalah atas dasar afiliasi in group atau out group. Jadi di sini dalam arti kelompok ya. Jadi misalnya sebuah suku ini kan bisa diartikan sebagai sebuah kelompok. Kalau in group berarti menikah dengan dalam satu suku, sementara out group berarti menikah dengan suku lain. Endogami berarti in group, sementara exogami adalah out group, yakni menikah dengan di luar kelompoknya. Kemudian ada juga berdasarkan hubungan darah. Ini ada konsekuen, yakni berdasarkan pertalian darah, dan konjugal, ini hubungan darah yang didasari atas dasar pernikahan. Sementara yang terakhir atas dasar relasi, ini menurut David dinyatakan bahwa ada yang disebut dengan keluarga seimbang, ada keluarga kuasa, keluarga proteksi atau keluarga protektif, keluarga kacau, dan keluarga simbiotis. Yang pertama, keluarga seimbang ini merupakan representasi dari keluarga harmonis. Jadi terdapat hubungan yang harmonis antara anak, istri, suami, ya, semua anggota keluarga, dan semuanya menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Sementara keluarga kuasa ini cenderung pada orang tua yang bersifat otoriter, jadi memaksakan kehendak mereka terhadap anak. Ada juga keluarga protektif. Ya, protektif ini hampir mirip dengan keluarga seimbang, akan tetapi lebih didominasi oleh orang tua. Yang berikutnya keluarga kacau. Nah, keluarga kacau di sini maksudnya ya kalau digambarkan ini sebagai keluarga yang tidak memiliki acuan, ya, tidak memiliki acuan dalam pengasuhan, ya, serta hubungan yang terjalin antara masing-masing anggota keluarga ini tidak terjalin dengan baik. Ya, sering terjadi cekcok, sering terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah keluarga simbiotis. Nah, dalam keluarga simbiotis ini ya, perhatian dan orientasi keluarga sangat kuat dan banyak terpusat pada anak. Jadi orang tua ini menjadikan anak sebagai orientasi yang paling utama. Nah, barangkali kalau misalkan kita telisik lebih jauh, orang keluarga dengan tipe yang terakhir ini nantinya akan lebih mengarah pada sikap atau pola pengasuhan permisif. Ya, jadi karena saking sayangnya kepada anak, kebahagiaan anak itu adalah nomor satu, sehingga apa yang diinginkan anak itu cenderung untuk dituruti. Begitu kurang lebih ya. Selanjutnya
struktur keluarga secara umum itu terdiri dari suami, istri, anak, atau ayah, ibu, dan sibling, ya sibling atau saudara. Kemudian menurut Julie Olson itu terdapat struktur keluarga, di mana struktur keluarga ini terbentuk karena beberapa hal, ya, entah karena tuntutan pekerjaan maupun karena kebutuhan keluarga itu sendiri. Yang pertama ada adoptif. Nah, ini adalah suatu tindakan mengadopsi. Ini berarti apa? Berarti ada perubahan struktur di mana secara umum keluarga itu terdiri dari hubungan darah, maka di sini keluarga menambah satu orang di luar anggota keluarga inti itu sendiri. Nah, berikutnya ada juga birasial atau multirasial. Nah, ini kalau birasial dan multirasial berarti ada dua ras atau banyak ras yang tergabung ya dalam sebuah anggota keluarga. Ada juga blended. Nah, blended ini beberapa keluarga menjadi satu. Ada juga broken home. Nah, ini broken home keluarga yang biasanya terdiri dari anak dan istri atau anak dan suami. Sementara ada juga co-custody, ada juga conditionally spirited. Nah, conditionally spirited ini maksudnya adalah perpisahan yang dikondisikan, dalam arti bukan karena perceraian, ya, bukan karena divorce, melainkan karena tuntutan pekerjaan, ya, maupun hal lain-lain. Kemudian ada extended, ini hampir sama dengan blended, dan joint family. Kemudian ada foster, ada imigran, migran, nuclear, single parent, dan juga ada transnasional. Jadi itu beberapa struktur, ya, di antara struktur dari keluarga. Yang selanjutnya berkaitan dengan fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini ada beberapa pendapat dari beberapa orang tokoh. Yang pertama di sini ada Friedman, ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi, dan juga sosial, fungsi reproduksi, ekonomi, dan kesehatan. Sementara menurut Davis hampir sama, yaitu reproduksi, kemudian maintenance atau bertahan hidup, ya, placement tempat tinggal, dan juga sosialisasi terhadap kaum muda. Nah, ini menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 94 bahwasanya ada 8 fungsi dari sebuah keluarga. Yang pertama adalah fungsi keagamaan, fungsi sosbud, cinta kasih atau afeksi, proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Nah, beberapa fungsi ini, misalnya fungsi keagamaan. Jadi keluarga ini menjadi first step, langkah awal dalam internalisasi atau penanaman nilai-nilai keagamaan. Nah, ini merupakan fungsi dari keluarga. Yang kedua adalah penanaman sosial budaya. Jadi budaya-budaya yang dimiliki oleh keluarga maupun masyarakat sekitar ini dapat diajarkan atau dikenalkan kepada anak, ya, di lingkup keluarga itu. Kemudian ada juga fungsi cinta kasih. Jadi fungsi keluarga itu untuk menyalurkan, ya, sebagai sarana menyalurkan kasih sayang baik antara anak dengan ayah, anak dengan anak, anak dengan anak atau saudara, dan semua anggota keluarga. Juga ada fungsi proteksi. Nah, jadi di sini juga merupakan fungsi yang paling penting. Ada juga fungsi reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Nah, itu di antara beberapa fungsi dari keluarga. Nah, ini tugas untuk teman-teman semua, ya, untuk mendiskusikan tentang fungsi keluarga. Dimana kita lihat, ya, di sekitar kita ini sudah jamak dijumpai adanya malfunction dalam keluarga atau fungsi yang
tidak seharusnya ada kesalahan fungsi dalam keluarga. Nah, hal ini kemudian mengakibatkan perkembangan personalitas atau kepribadian anak itu menjadi kurang terbentuk secara sempurna. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk mendiskusikan ya bagaimana respon teman-teman berkaitan dengan hal tersebut serta apa solusi yang bisa teman-teman tawarkan. Sebagai contoh misalnya, fungsi keluarga yakni keagamaan. Nah, fungsi keagamaan bagaimana peran keluarga ya dalam membentuk nilai-nilai agama dalam kehidupan sekarang ini serta akibatnya apa. Nah, itu silahkan dicari solusi yang bisa untuk memecahkan persoalan tersebut. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan secara lebih detail pembahasan tentang beberapa hal ini dalam diskusi di grup ya, supaya materi tentang beberapa hal yang sudah kita pelajari ini dapat terserap secara sempurna. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.